Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di acara Masa Pengenalan Siswa di SMA Negeri 2 Setu, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah kita tetap diberi kesehatan sampai hari ini untuk mengikuti semua acara. Untuk kali ini masuk materi tentang kurikulum di masa pandemi Corona. Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Kita langsung saja belajar tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri. Walaupun pandemi Corona, tapi kita tetap bisa belajar. Ya, kita langsung saja buka tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan di masa belajar di rumah. Kita lihat pendahuluannya dulu bahwa kemunculan kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020. Terus juga menjadikan sebuah situasi darurat bencana merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 72 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dan juga tentang bahwa semua provinsi dan kabupaten kota telah menerapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat, terutama kebijakan tentang BDR atau belajar dari rumah. Dan pedoman ini untuk memastikan hak anak untuk selalu mendapatkan layanan pendidikan, melindungi warga satuan pendidikan, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta didik dari orang tua atau wali. Pedoman ini dimaksudkan supaya untuk acuan Kemendikbud dan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan BDR serta satuan pendidikan, guru, peserta didik, orang tua selama masa darurat COVID-19 berlangsung. Tujuan, prinsip, dan media pelaksanaan belajar dari rumah. Yang pertama, tujuannya memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dan dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua serta wali. Prinsipnya, yang pertama ada keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidik, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR. Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Materi pembelajaran bersifat inklusif, sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan juga jenis kekhususan peserta didik. Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua wali. Metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah. BDR bisa dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh yang terbagi ke dalam dua pendekatan. Pendekatan pertama, pendekatan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh dari dalam jaringan atau online atau daring
menggunakan gawai atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh, luar jaringan atau offline atau luring. Menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media pembelajar dari benda di lingkungan sekitar. Disesuaikan tentu saja dengan ketersediaan sarana dan prasarana di setiap sekolah. Media sumber belajar pembelajaran jarak jauh atau daring, ada contohnya misal dari sumber media rumah belajar oleh Pusdatin Kemendikbud, ada tautannya di sebelahnya. Sumber dan media TV Edukasi Kemendikbud, sebelahnya ada tautannya. Pembelajaran digital atau Pusdatin oleh Siamolek Kemendikbud. Tatap muka daring program Sapa Duta Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbud. LMS Siaja dari Siamolek Kemendikbud, dan juga masih banyak sumber dan media yang lainnya. Metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah secara luring, televisi, contohnya program belajar dari rumah melalui TVRI. Bisa juga lewat radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, dan alat peraga, dan media belajar dari benda yang ada di lingkungan sekitar. Panduan pelaksanaan belajar di rumah oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan membentuk pos pendidikan, melakukan koordinasi secara daring dengan Kemendikbud dan juga LPMP, serta Pusat Pengembangan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan sebagainya untuk kebijakan BDR, melakukan pendataan di daerah, menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 di daerahnya dalam program kegiatan dan anggaran. Memfasilitasi pembelajaran daring dan atau luring. Melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19 melalui grup media daring, radio, pengumuman keliling, serta menginformasikan perkembangan penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan kepada masyarakat. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR oleh Satuan Pendidikan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan BDR kepada Kemendikbud, dan menginformasikan perkembangan BDR kepada masyarakat secara rutin. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan. Yang pertama tentu saja menetapkan model pengelolaan. Di antaranya memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Jika masa darurat COVID-19 dan kegiatan BDR diperpanjang, maka perlu mengkoordinir para guru untuk berkreasi dalam menggunakan bahan ajar. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua atau wali dalam mendampingi peserta didik belajar minimal 1 kali dalam 1 minggu. Materi pengasuhan dapat dilihat di laman berikutnya. Dan membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di Satuan Pendidikan, memberikan pembekalan mengenai tugas dan tanggung jawab kepada tim dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan atau gugus tugas penanganan COVID-19 setempat dan atau fasilitas kesehatan rujukan penanganan COVID-19 terdekat. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan atau pos pendidikan daerah terkait. Berikutnya, pelaksanaan belajar di rumah oleh guru. Guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ secara daring maupun luring atau kombinasi sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Yang pertama, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, fasilitasi pembelajaran jarak jauh daring. Yang ketiga, fasilitasi pembelajaran jarak jauh secara luring. Bisa menggunakan literasi dan numerasi,
pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, perilaku hidup bersih dan sehat, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, spiritual keagamaan, dan juga berkenaan dengan penguatan karakter dan budaya. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh peserta didik. Pembelajaran daring oleh peserta didik. Waktu PJJ daring sepanjang hari, menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua atau wali, peserta didik atau peserta kesepakatan dengan guru atau satuan pendidikan. Yang kedua, pembelajaran luring oleh peserta didik. Yang pertama, pembelajaran luring menggunakan buku, modul media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Waktunya sepanjang hari, menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua atau wali. Pengumpulan tugas di akhir minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Pembelajaran luring dengan media televisi dan radio nasional atau daerah, waktu belajar sesuai dengan jam tayang, dan waktu mengerjakan pengumpulan tugas juga sesuai dengan kesepakatan dengan pendidik. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh orang tua, wali peserta didik. Pendampingan PJJ baik secara daring maupun luring terhadap dari orang tua kepada peserta didik, menyesuaikan kondisi dan ketersediaan waktu dan sarana prasarana pembelajaran. Pertama, pendampingan pembelajaran daring. Waktu pembelajaran sesuai dengan kesepakatan dengan guru dan peserta didik. Berikut langkah yang belajar daring terhadap peserta didik, dan juga bisa menggunakan pembelajaran luring, menggunakan buku, modul media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, pendampingan pembelajaran luring dengan media televisi, radio nasional, atau radio di daerah. Penutup, meskipun situasi COVID-19 belum dapat kita ketahui kapan berakhirnya, namun satuan pendidikan tidak boleh berhenti melayani hak anak untuk dapat terus mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Demikian siswa-siswa yang berbahagia, sekitar sekilas tentang bagaimana kita bisa tetap belajar di masa pandemi corona ini. Stay home, tetap di rumah. Terima kasih, sehat, dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah timetable. Nah, di sini aku ada kasih lihat 3 bentuk timetable. Yang ini bentuknya kayak to-do list biasa. Jadi per hari gitu. Isinya habit, to-do list, sama notes. Bentuk kedua ini bentuknya dalam jam. Nah, dalam 24 jam itu dibagi jadi 3 kolom. Yang pertama 8 jam buat belajar, 8 jam buat tidur, 8 jam buat lainnya. Di kolom belajar kalian tulis kalian mau belajar apa aja serta jamnya. Misalnya aku mau belajar fisika 5 jam, setengah jam Duolingo, dan lain-lain, pokoknya totalnya 8 jam. Yang kedua, kalian tulis hal yang bisa dilakuin di kolom lainnya. Di kolom ketiga, aku bagi jadi 2 waktu tidur, 2 jam tidur siang, 6 jam yang malam. Nah, bentuk yang terakhir, ini aku buat jadwal pelajaran selama 1 minggu lebih. Aku bagi pelajarannya 1 hari 1 mata pelajaran IPA. Misalkan, Selasanya fisika, Rabunya biologi, Kamisnya matematika.
Biasanya aku mulai belajar sekitar jam 8-an. Nah, buat nge-track jamnya aku pakai aplikasi Forest, terus aku set jadi 1 jam. Biar kesannya gak terlalu serius, aku biasanya sambil dengerin podcast dari 1%, atau aku ganti dengan lagu instrumental. Kalau udah 4 sesi, aku udahin dulu terus lanjut buat tidur siang sekitar 2 jam. Kalau ada sisa waktu kayak gini, biasanya sekitar 5-10 menit aku pakai buat ngemil. Kalau udah cukup tenaga sama moodnya, lanjut lagi ke sesi terakhir. Pelajaran pertama selesai, lanjut ke ngerjain tugas selama 1,5 jam.
Selesai ngerjain tugas, aku beresin meja belajarnya, habis itu ngemil sambil nonton YouTube sih biasanya. Introvert, and I love it. And I'm not alone. Introverts are everywhere. And our quiet approach to life, our need for solitary time, isn't a flaw, it's a gift. But as an introvert, it's not always easy to realize how wonderful you are. Selesai nonton YouTube atau istirahat, biasanya aku lanjut lagi setelah maghrib. Who drinks milk? Who drinks milk? Biasanya aku selesai sekitar jam 7 atau setengah 8, jadi aku punya waktu sekitar 3-4 jam buat nonton YouTube, balesin chat, main game sebelum tidur. Jam 10 atau jam 11, aku tidur dan bangun besok pagi jam 4 atau jam 5 subuh. Nah, ini tuh penggunaan HP aku dalam sehari, sekitar 3 jam 47 menit doang dalam sehari.